melihat bagaimana kesiapan dari fasilitas kesehatan di IKN Nusantara. Indonesia Menyapa Pagi. Jadi kabar terakhir yang kami peroleh pendengar dari Kemenkes ini akan mengecek fasilitas kesehatan di IKN untuk layanan kesehatan perayaan Hari Ulang Tahun RI ke-79 IKN. Dan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2024 sekaligus melakukan simulasi layanan kesehatan di lapangan upacara. Kembali terhubung bersama dengan Femi Sareora, kembali kita sapa juga. Femi, selamat pagi. Selamat pagi Andela. Salam sehat, apa kabar? Salam sehat juga, salam Nusantara, puji Tuhan, alhamdulillah kabarnya sehatnya Andela. Bagaimana dengan Andela? Luar biasa, kami semua di studio juga dalam keadaan sehat. Semoga juga pendengar kita ya di seluruh penjuru negeri dalam keadaan sehat juga. Jadi cuaca terkini ini gimana nih IKN beberapa hari terakhir ini? Kabarnya hujan, benar nggak ini? Benar sekali ya, kemarin malah seharian ya Andela ya, dari pagi sampai dengan malam hujan. Namun hari ini ya cuaca cukup cerah nih, dari pagi matahari sudah bersinar dengan genyitnya ya di Ibu Kota Nusantara. Oke, baik-baik. Femi, terkait persiapan fasilitas kesehatan yang juga dilakukan Kemenkes juga untuk menyambut Hari Ulang Tahun RI ya ke-79 ini sudah seperti apa pantuannya? Oke, baik Andela. Untuk pelayanan kesehatan yang skemanya diatur ya oleh Kemenkes RI sebagai koordinatornya, ini dimulai ya dengan pembangunan Rumah Sakit Nusantara yang saat ini sudah mencapai 60%. Memang kalau untuk Rumah Sakit Nusantara ini targetnya akan selesai pada bulan Oktober 2024. Namun untuk di 17 Agustus nanti unit IGD-nya atau daruratnya ini masih sudah bisa digunakan ya untuk para peserta upacara ataupun juga untuk tamu VIP maupun VVIP. Sedangkan ada 4 rumah sakit yang saat ini juga diajak kerjasama dalam kolaborasi bersama Kemenkes RI, yaitu Rumah Sakit Mayapada, kemudian Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan juga Rumah Sakit Hermina. Ini adalah rumah sakit swasta yang berada di wilayah IKN. Sedangkan untuk rumah sakit lainnya yang ada di Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Kota, PPU ataupun juga Kecamatan Sepaku, ini juga diajak untuk bekerja sama Andela ya sebagai rumah sakit rujukan ataupun juga dalam lajur rujukan nantinya bagi para peserta upacara ataupun tamu undangan yang nanti membutuhkan perawatan lebih nih ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan ya, namun ini skema-skemanya perlu diatur nih untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan untuk tim medis ini sendiri Andela juga pendengar RRI disiapkan 15 dokter spesialis ya, 10 dokternya dari wilayah Balikpapan dan juga Samarinda, sedangkan 5 dokternya ini dibawa langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari Jakarta. Kemudian ada 15 dokter umum, 35 perawat, 14 ambulans dan drivernya, dan 15 tim monitoring. Dan ini sudah diatur ya titik-titik mana di lokasi lapangan upacara yang akan menjadi titik berlabuhnya ambulans nih. Jadi setiap ambulans ada 1 dokter dan 1 perawat ya. Ini standby di dalam ambulans yang evidence ya, yang advance yang dengan peralatan lengkap nih, sehingga untuk memastikan ya perawatan ataupun juga layanan kesehatan ini berjalan dengan maksimal. Selain itu juga Kemenkes RI bekerjasama dengan Vaskes di Pemprov Kaltim, Kabupaten Kota, TNI dan juga Polri ya, di mana mereka juga menyumbangkan 4 ambulans nih ya, dari 14 ambulans yang memang nantinya akan siap siaga di sekitar lapangan upacara. Sedangkan Andela untuk di lapangan upacara ini disiapkan 2 mini ICU ya, dan di dalam mini ICU ini ada 5 orang spesialis masing-masing, ada spesialis jantung, spesialis saraf, spesialis bedah, penyakit dalam, anestesi, kemudian ada 1 dokter umum dan 2 perawat khusus ICU, dan juga nantinya ya untuk layanan kesehatan ini akan disimulasi terlebih dahulu ya pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juli nantinya akan hadir di IKN. Namun sebelumnya mereka akan bertemu di Balikpapan dulu karena semua informasi ini harus terinfokan ya kepada para stakeholder yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di IKN. Dan kemudian sesuai arahan dari Setnek maupun Setpres bahwa tim medis ini harus sudah ada di IKN dari tanggal 15 Agustus
dengan 18 Agustus. Dan dalam minggu ini ya, harus sudah ada nama yang dikirimkan ke Setpres maupun Setnek untuk dibuat Kementek. Jadi semua dokter, semua perawat ya, itu juga harus diketahui nama dan juga identitas lengkapnya. Kemudian nomor polisi di ambulans pun juga harus diserahkan kepada Pas Pampres nih untuk didata sehingga nanti bisa mudah dalam pengaturan di lokasi nantinya nih Angela. Oke, jadi nanti untuk proses simulasi akan dilakukan pada tanggal 10 hingga 12 Juli ya dari Kemenkes dan juga Ya. penyetoran nama, bahkan juga tadi dari nomor polisi untuk plat nomor ya dari ambulans juga harus segera diserahkan. Siap-siap. Jadi apakah juga ada kabar ini siapa saja kah tim dari Kementerian Kesehatan yang juga akan terjun dalam proses simulasi ini, Femi? Kalau tim lengkapnya ya, dokter lengkapnya nama-namanya itu sekarang masih digodok ya, karena dalam minggu ini diminta terakhir nih untuk menyerahkan nama kepada panitia penyelenggaraan HUT kemerdekaan RI, yaitu dari Sekretaris Negara ya, Sekretariat Negara dan juga Sekretariat Kepresidenan. Jadi ini memang masih disiapkan, namun dipastikan ya bahwa para nakes ya ataupun para dokter yang terpilih ini adalah dokter-dokter yang memang mumpuni ya, dokter-dokter yang siap untuk bekerja ekstra dan maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah ini diungkapkan oleh Dr. Sunarto MKes, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI ketika podcast bersama RRI IKN ini, Andela. Dan memang ya untuk para nakes ini sendiri terkait dengan hunian mereka di IKN ini memang sudah disiapkan ada 12 tower dari Kementerian PUPR sebagai penyedia hunian, namun memang belum diinformasikan secara lengkap misalnya untuk nakes di hunian ini gitu kan, atau untuk yang petugas upacara di hunian ini. Namun huniannya sudah di 90% nih sampai dengan hari ini Andela. Dan untuk teman-teman tim medis ini tidak mintanya banyak-banyak ya. Mereka mintanya kami diberikan istirahat yang cukup ya, hunian yang proper sehingga ini bisa membuat mereka bersemangat nih ya ketika mendapatkan istirahat yang cukup ya, kemudian diberikan vitamin dan lain sebagainya. Untuk hunian mereka tinggal mengikuti saja nih pembagian dari otoritas yang memang bertanggung jawab untuk hal itu. Siap, kita tunggu ya bagaimana kan nanti juga hasil terkininya dan juga pantauan terkini dari wilayah IKN. Terima kasih Femi sudah bergabung bersama dengan Pro 3 di pagi hari ini. Selamat sehat ya. Selamat siang. Baik, terima kasih Andela. Selamat siang, salam Nusantara. Pendengar, demikian tadi adalah presenter dari RRI IKN ada Femi Sareora. Pastikan untuk Anda setiap pukul 10 ya selalu tergabung bersama dengan Pro 3 karena kami akan update selalu perkembangan dari IKN Nusantara. Demikian kabar IKN hari ini.